Halo. Waduh, ada guru saya ikutan gabung nih. Selamat siang, Mas. Sehat selalu. Belajar nih ya. Coba berbagi. Iya, acara apa? Yang pasti bukan acara serial TV, Mas. Ya, Mas Teguh, saya coba mulai hari ini coba setiap jam 12.30 saya akan sharing pengalaman pribadi saya sebagai marketing. Mulai dari dulu lulus sekolah, lulus kuliah sampai dengan sekarang. Apa yang pernah saya jalanin, apa yang pernah saya lakukan, ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman marketing, terutama yang saya bahas lebih mengarah marketing secara umum. Nanti kapan-kapan kita ajak gabung ya, Mas ya. Jadi oke deh ya, no problem. Sebagai awalan, baru guru saya yang ikut, nanti akan saya simpan di IG TV saya. Jadi seperti yang tadi pagi saya sudah share di IG TV saya, mulai hari ini saya akan berbagi storytelling tentang pengalaman hidup saya selama bekerja, terutama di dunia marketing. Halo Mas Restu, halo Mas Yuda, selamat datang. Dan tiap hari saya hanya membahas sekitar 5-10 menit saja tentang trik-trik versi saya, versi apa yang sudah saya lakukan. Bukan berarti saya bermaksud menggurui atau keminter lah kalau orang Jawa bilang, bukan, tapi murni saya hanya berbagi pengalaman dan apa yang sudah saya lakukan. Tadi pagi saya sudah bahas di sesi perkenalan saya adalah tentang perusahaan monopoli, apakah kita perusahaan monopoli atau bukan. Nah, di siang ini saya akan bahas satu hal sebenarnya saya siapkan, atau pengalaman pribadi saya pada saat pertama kali saya bekerja. Jadi waktu tahun 2001 pertama kali saya bekerja di perusahaan sepeda motor Tosa. Lokasinya di Nganjuk. Nah, waktu itu saya ngelamar dan saya diterima, dan saya tidak dibekali apa-apa. Waktu itu prinsip saya cuma simple, selama saya punya mulut, saya bisa ngomong, ya sudah, saya jualan dah. Nothing tulus saja, saya jalan. Tetapi waktu itu memang saya sedikit mempelajari Tosa ini seperti apa ya. Dan ternyata ada selling point yang bisa saya jual waktu itu. Jujur saja, Tosa meniru desain dari Honda, sehingga saya menganggap ini kesempatan hal yang bisa buat saya menjual produk saya kepada konsumen. Dan selamat siang Bang Toib. Dan kebetulan garansinya juga 3 tahun. Jadi why not. Nah, suatu saat, simple cerita, suatu saat saya lagi jaga di showroom, sepi showroom Tosa di Nganjuk itu berhadapan sama pasar Nganjuk ya. Jadi hadap-hadapan persis. Nah, suatu siang ada seorang bapak-bapak yang pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Dia jalan di depan dulu, terus dia berhenti dan dia duduk. Jadi kalau showroom kita tidak ada kacanya ya, jadi langsung los. Ada stage sepeda motor. Dan di situ ternyata bapak itu duduk di situ, duduk menghadap ke pasar, dan dia rokokan. Selamat siang Mbak Elsa. Dia rokokan, nyantai. Dan waktu itu saya cuma berpikir simple, daripada nggak ada orang, daripada nggak ada yang saya ajak omong, saya duduklah di sebelahnya beliau. Saya duduk, saya perkenalkan diri. Siang Pak, saya Hendro. Lagi nyantai Pak? Bapaknya, iya lagi nyantai nih. Lagi nunggu ibu di pasar. Terus, oh gitu ya Pak ya. Iya. Lagi males saya masuk ke pasar, di sini duduk-duduk. Cerita ngalor ngidul ya cerita. Dan ternyata suatu ketika dia langsung bertanya begini, Mas, ini berapa? Gila, dia nunjuknya gini doang, karena memang motor di belakang kami. Ini berapa ya? Terus, saya jelaskan deh. Motor ini sekian-sekian. Waktu itu harga spaling dengan produk merek H adalah sekitar 3 jutaan. Saya jelaskan harganya, saya jelaskan speknya, saya jelaskan garansinya. Dan waktu dia bilang, nggak salah? Dia bilang, oh enggak Pak, memang benar. Warnanya apa aja? Oh warnanya ini nih, saya jelaskan. Terus dia bilang apa? Saya kaget, dia bilang, saya minta ini 2. Oh 2. Oke Pak, rencana Bapak mau ambil tunai atau kredit? Cash, dua-duanya. Antara bahagia, antara bingung. Saya coba, oke deh, ada KTP Pak, dan saya proses. Dan saya bilang, Pak, ini pengiriman saya kirim ke alamat sesuai KTP. Enggak, nanti saya ambil aja, dia bilang. Nanti saya suruh anak buah saya. Kaget saya. Dia telepon, di kantong celana pendek itu juga ada uang tunai, bayangin.
Dan datanglah mobil yang katanya dia anak buahnya dia, yaitu mobil pickup yang ada keranjangnya gitu, ada jeraminya, dan ternyata dia adalah seorang juragan sapi. Motornya dia suruh naikkan ke atas, ya saya turuti, saya ikat, dan beliau pulang. Setelah itu saya duduk termenung, dan sejak itu saya pakai sampai detik ini bahwa poinnya, halo Mas Aris, Mbak Susi, poinnya adalah satu, saya tidak pernah memandang konsumen dengan cara yang berbeda-beda. Saya tidak pernah melihat dia berdasi, saya tidak pernah lihat dia bercelana pendek, saya tidak pernah lihat dia bersepatu atau dia bersandal jepit. Karena jika itu kita lakukan, atau saya lakukan, saya merasa itu adalah sesuatu yang salah. Yang kedua, saya akan melakukan standar pelayanan yang sama kepada konsumen. Kalau di tempat kerja saya sekarang, yang saya bilang saat ini saya di otomotif di Honda, ada yang namanya NOS, ada standar pelayanan. Itu saya lakukan ke konsumen siapapun. Ya saya jelaskan produknya, ya saya jelaskan keuntungannya Bapak beli ini apa, ya saya jelaskan setelah Bapak beli dapat apa. Dan ingat bahwa after sales itu yang lebih penting. Setelah dia lakukan transaksi pembelian, jaga hubungannya, jaga banget, karena dia akan menjadi iklan berjalan kita. Dan sekali lagi, layani. Mau peduli amat dia beli, dia nggak beli, emang gue pikirin, layani dengan hal yang sama. Dan saya sudah buktikan bahwa orang yang tidak beli sama saya, dia ternyata di belakang saya menjadi iklan gratis saya. Dia memperkenalkan saya kepada temannya, kepada saudaranya, merekomendit saya, padahal dia tidak beli. Dan saya tanya, kenapa? Karena dia bilang, saya puas waktu Anda melayani saya, tapi dia tidak beli. Jadi itu poinnya. Dan juga ingat bahwa konsumen ketemu kita, atau apalagi buat counter ya, pesan yang duduk manis di showroom, ingat baik-baik bahwa Anda jangan sepelekan konsumen. Konsumen datang ke tempat kita sudah melakukan effort lebih. Dia sudah meluangkan waktu, dia sudah meluangkan tenaga, dia sudah mempersiapkan rezeki buat kita, ngasih duit nih, bawa duit dia. Terus kita sambut dengan semaunya kita sambut dengan ala kadarnya. Wow, ada yang salah sama kita. Dan poinnya adalah saya hanya ingin berbagi tadi, konsumen tidak untuk kita pilih, konsumen harus kita layani dengan sama. Saya bukan orang yang mengatakan konsumen raja, karena saya tidak nyaman pada saat saya memposisikan konsumen sebagai raja. Saya akan memposisikan konsumen sebagai saudara, sebagai teman, sehingga pada saat saya sharing, saya lebih akrab, saya lebih enak. Jadi itu poin hari ini. Jadi seperti janji saya, hanya 5-10 menit aja. Monggo kalau ada pertanyaan mau diketik di kolom, silahkan. Yang telat lihat bisa lihat nanti di IG live saya. Dan tadi kebetulan di postingan pagi saya ada yang bertanya, Ibu Eka Yuliana, istri saya. Dia bertanya tentang beberapa hal, saya coba jawab sekalian ya. Jadi betul, jual diri itu penting. Seperti yang saya posting tadi pagi, Anda bekerja seperti saya bekerja di bendera Honda. Siapa yang tidak tahu Honda? Permasalahannya adalah konsumen tahu Anda atau tidak. Yang usaha Honda, yang usaha sepeda motor itu banyak. Nggak ada orang nggak tahu Honda. Orang naik merek lain juga mengatakannya naik apa, naik Honda, bisa jadi begitu. Tapi permasalahannya adalah orang ingat kita enggak. Nah, supaya orang ingat kita, betul Bu Eka, kita harus jual diri kita. Jualnya bagaimana? Secara positif, dengan style yang positif, dan tentunya didukung dengan skill, pemahaman. You mau jual barang you paham dulu barang you. Kalau you nggak paham barangnya, gimana you mau jual? Sudah nggak zamannya kita main di red ocean, bermain di sisi aman aja ya. Jadi sibuk dengan harga. Konsumen sekarang lagi butuh. Saya ngeluarin uang sekian juta, saya keluarin uang berapa puluh juta, saya dapat apa? Kenapa harus saya lakukan itu? Kenapa saya tidak ambil merek lain? Saya tidak ambil barang lain? Jadi itu yang kedua, bahwa buat teman-teman terutama yang sudah lama di dunia marketing, tentu saya sekali lagi, saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, saya tidak merasa sok berhasil. Ayo sama-sama tetap sharing, berbagi ilmu. Tidak ada prinsipnya berbagi ilmu itu akan membuat kita bodoh. Yang saya alami,
semakin banyak ilmu saya bagi, semakin banyak pengalaman yang saya dapat, dan saya merasa semakin mendapat masukan-masukan dan ilmu-ilmu baru. Jadi terutama buat teman-teman yang sudah merasa senior, tidak ada senior, hati-hati malahan jika kalian merasa menggarisbawahi bahwa saya adalah sales senior atau marketing senior. Teman-teman dari zaman yang baru ini lebih hebat, hati-hati. Kita tidak bisa menyepelekan mereka. Mereka punya ide-ide yang tidak pernah ada di zaman kita. Jadi pastikan Anda tidak sombong dengan posisi Anda sebagai senior. Terus belajar, sharing, bagi ilmu. Tidak ada lagi istilahnya kita menyembunyikan ilmu, buat apa. Dan pastikan Anda memang tidak keberatan untuk berbagi ilmu ya. Jadi share aja apapun ilmu yang kalian punya. Makanya itu saya lakukan. Saya tidak lagi menggurui. Sekali lagi, saya hanya berbagi storytelling saya, pengalaman saya. Jadi tadi sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Halo Mbak Ratna, Mas Novan, istri saya tersayang juga gabung. Jadi itu hari ini saya bahas dua hal. Yang pertama adalah jangan pernah sepelekan konsumen. Yang kedua adalah tetap ayo saling berbagi dan tetap jual diri Anda. Anda bisa lihat nanti suatu saat saya kasih. Waktu saya jadi sales, saya pernah mengecat rambut saya menjadi merah. Waktu itu sama istri saya. Kenapa saya mau jual diri saya? Supaya saya diingat sama orang. Konsumen punya kelemahan. Itu cuma trik salah satu trik aja sih waktu itu saya lakukan. Orang boleh lupa nama saya, tapi mereka akan ingat. Oh, gaya saya adalah sales yang rambutnya dicat merah, kurus. Dulu hobi saya pakai sepatu putih. Jadi gitu, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki. Semoga apa yang saya bagi bermanfaat buat semua. Dan kita ketemu lagi besok jam 12.30 di tema yang berbeda. Dan semoga tetap bermanfaat ya. Yang baru gabung belum sempat dari awal bisa lihat di IGTV saya. Itu aja. Tadi saya lupa buka ya. Saya tutup deh dengan selamat siang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.